Halo guys, ketemu lagi bersama KKB, kami keluarga bahagia, untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Masih dalam jalan-jalan virtual dalam history staycation kami di Pulau Dewata, Bali, teman-teman. Kali ini kami akan ajak kalian untuk mereview salah satu hotel klasik yang cukup legendaris yang ada di kawasan Nusa Dua, yaitu Hotel Melia Bali Nusa Dua, yang merupakan salah satu hotel bintang 5 di kawasan Nusa Dua, Bali. Namun kalau nggak salah per bulan Oktober 2024 hotel ini sedang ditutup teman-teman untuk renovasi. Dan menurut berita yang kami baca, hotel ini akan dibuka kembali pada akhir tahun 2025. Tapi tepatnya kapan kami juga kurang tahu persisnya ya teman-teman. Jadi silakan nih teman-teman langsung pantau aja di website dari Hotel Melia Groupnya ya. Kami seneng banget bisa nginep di Hotel Melia Bali Nusa Dua ini teman-teman. Sebelum nantinya hotel ini diremajakan kembali dengan nama hotel yang nantinya baru juga ya, yaitu Paradisus by Melia Bali. Sebenarnya waktu itu kami ingin kembali ke Jawa Timur setelah menginap beberapa hari di Pulau Dewata ini. Tapi karena masih betah di Bali, jadi kami undur 1 hari untuk pulang ke Jawa Timur teman-teman, dan memutuskan untuk menginap di hotel legendaris ini. Dari pintu awal pos security ke area lobbynya lumayan cukup jauh teman-teman, apalagi kalau jalan kaki ya, ini berasa banget. Dan ini area drop off-nya. Di area drop off ini kalian sudah akan disambut oleh stafnya yang bertugas. Jadi di sini kalian bisa nurunin barang bawaan kalian aja, terus kalian parkir kendaraan, atau mau sekalian memvalekan mobilnya juga bisa nih teman-teman. Tapi kami pada saat itu memilih untuk menurunkan barang terlebih dahulu, lalu memarkirkan kendaraan kami sendiri karena kebetulan area parkir kendaraannya tidak terlalu jauh. Dan ini area menuju lobbynya teman-teman. Bener kan, luas banget hotelnya ya. Dari depan menuju lobby aja udah berasa luasnya. Nah, dari area drop off sampai menuju lobby ini tuh tersedia banyak banget sofa-sofa untuk bisa kalian gunakan nih. Mungkin sambil nunggu proses check-in, proses check-out, menunggu kendaraan datang, ataupun untuk menemui kerabat, sanak saudara kalian yang ada di Bali yang berkunjung ke hotel ini ketika kalian menginap di sini juga bisa ya. Nah, ini area lobbynya teman-teman. Terlihat cantik ya, dengan pilar-pilar kayu yang ada di sini serta lukisan yang ada di bagian atas dari lobby hotel ini teman-teman. Selain itu, di beberapa titik di lobby ini juga terdapat ornamen hiasan berupa patung ya teman-teman. Ini tuh kental banget ya, menggambarkan kesenian kerajinan tangan di Pulau Dewata ini ya teman-teman. Dan untuk bagian resepsionisnya sendiri itu ada di sisi sebelah kiri ketika kalian datang nih. Area resepsionisnya juga cukup luas, jadi kalian nggak perlu khawatir di sana akan berdesak-desakan ketika antri proses check-in maupun proses check-out. Selain itu di area lobby ini juga banyak sekali tersedia sofa-sofa yang lagi-lagi berornamen kayu-kayu ya, selaras dengan pilar-pilar dan aksen dinding yang ada di bagian resepsionisnya nih. Dan untuk lukisan di bagian atas di area lobby ini itu kayak menggambarkan kehidupan yang asri yang ada di Bali mungkin ya. Karena di sana terlihat kental banget area hijau-hijaunya, kemudian bangunan khas Bali, terus penduduk yang menggunakan busana adat Bali juga, serta hewan-hewan ternak juga ya gitu. Jadi kayak asri aja pemandangannya, hijau gitu dengan langit-langit yang bersih gitu ya. Lalu di bagian tengah lobby ini juga terdapat anak tangga yang mengarah ke lantai bawah lobby nih teman-teman. Nah, ketika Pak Su sudah selesai proses check-in, kami berjalan-jalan sebentar menyisiri bagian lantai bawah ini. Karena kami penasaran ada apa sih di bawah gitu kan.
Di sisi kiri dan kanan dari tangga ini terdapat kolam ikan nih teman-teman, serta ornamen hiasan patung. Tapi kami nggak tahu persis ini patung apa. Cuma yang pasti patungnya cantik ya. Nah, di lantai bawah ini juga dinding-dindingnya diberi hiasan ukiran-ukiran gitu. Jadi menambah kesan klasiknya ya teman-teman ya, dan bikin dindingnya makin terlihat cantik juga ya. Selain itu juga tertera papan informasi dari hotel ini, seperti contohnya papan informasi restoran ini nih. Apa aja restoran yang ada di hotel ini, yaitu seperti Bean Bag by the Beach, Tapas Bar by the Beach, Kopi Petani, terus El Patio Coffee Shop, Sorrento Panis Restoran, and Tapas, Sakura Japanese Restoran, Lotus Asian Restoran, dan Sateria Beach Restoran. Lalu di sini juga ada Bali Butik ya teman-teman, yang menjual pakaian, tas, sandal, dan pernak-pernik lainnya, termasuk juga cenderamata yang bisa kalian beli nih sebagai oleh-oleh dari Hotel Melia Bali ini. Dan yang menarik lagi, di dinding di bagian depan area butik ini ada dinding yang menggambarkan area hotel teman-teman, dalam bentuk ukiran. Dan ini tuh cantik banget sih buat aku ya, karena jarang banget ditemuin map atau peta hotel dalam bentuk ukiran seperti ini. Nah, di lantai ini itu juga lantai yang langsung mengakses ke area taman-taman hotelnya teman-teman. Dan kami coba untuk berjalan-jalan sebentar di area taman sebelum menuju ke kamar. Suasananya tuh asri banget ya di sini. Ini sepanjang mata memandang tuh kayak hijau-hijau semua gak sih? Dan banyak pepohonan, kemudian juga ada kolam air, semuanya tertata dengan rapih, bersih, jadi seger gitu ya ngelihatnya ya, fresh gitu ya. Selain itu di sini juga terdapat papan informasi lagi teman-teman di taman ini yang memberitahukan kemana arah gedung-gedung atau bangunan hotel, arah restoran, arah bar, arah layanan atau fasilitas hotel, dan aktivitas lainnya yang disediakan oleh hotel ini, termasuk juga arah kolam renangnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan tersesat di sini. Nah, ini tuh kayak pas gitu ya, suasananya asri, rindang, hijau, langit juga cerah. Jadi kami bisa menikmati berjalan-jalan di area taman ini dengan leluasa. Area taman ini tuh bener-bener bersih banget ya. Sepanjang mata memandang tuh suka banget sama taman di hotel ini teman-teman, karena benar-benar nyejukin buat mata ya. Oke, karena hari sudah semakin terik juga sepertinya mataharinya ya di atas sana, jadi kami memutuskan untuk masuk dulu nih ke kamar teman-teman. Sama penasaran juga sih seperti apa sih kamar yang kami pesan ini ya gitu. Yuk langsung aja kita ke kamar. Dan dalam perjalanan kami menuju kamar, kami melihat ada gazebo di bagian tengah-tengah dari hotel ini teman-teman. Karena saya penasaran, akhirnya saya mampir sebentar nih ke gazebo ini, dan ternyata ini semacam kayak aula terbuka gitu ya. Mungkin ini biasa dipakai untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh hotel atau acara tamu hotel yang mungkin menyewa area ini. Di sini tersedia beberapa sofa serta kelilingnya itu terdapat tirai-tirai teman-teman. Jadi misalnya kalian mau area ini tertutup, tinggal kalian tutup aja dengan tirai-tirainya. Lalu di bagian atas area aula ini juga terdapat kipas baling-baling yang bisa kalian pakai nih. Jadi kalian nggak perlu khawatir kepanasan di sini ketika tirainya ditutup. Lalu di belakang area dari aula ini atau gazebo besar ini, serta di sisi kiri dan kanannya area ini terdapat kolam dangkal ya teman-teman, yang bikin suasananya tuh tambah asri. Lalu di seberang aula ini ternyata terdapat fitness center teman-teman. Jadi buat kalian yang mau berolahraga atau nge-gym gitu ya, nah bisa langsung mampir aja ke sana.
Oke, sekarang kita naik liftnya ya. Karena kamar kami berada di lantai 2, teman-teman. Jadi kita naik lift. Tapi kalau dari struktur bangunan sih lantai kami ini ada di lantai 4, teman-teman. Nah, begitu kami sampai di lantai 2, ternyata sudah ada staff hotel yang sudah standby di depan kamar dengan membawa barang-barang yang tadi kami titipkan. Kamar kami di kamar nomor 2401 dengan tipe kamarnya yaitu adalah tipe family suite, teman-teman. Begitu kalian masuk, di dinding sebelah kiri dari pintu masuk ini terdapat gambar map atau denah dari lokasi kamar-kamar yang ada di lantai 2 ini, teman-teman, untuk memberitahukan jika terjadi sesuatu ke arah mana sih sebaiknya kita bergegas keluar gitu ya. Lalu di sebelah kanan dari pintu masuk ini terdapat pintu lagi, teman-teman, yang ternyata ini adalah ruang toilet kecil atau powder room. Jadi di sini ada kloset, wastafel, cermin besar, serta tersedia juga amenities berupa 2 set sikat gigi, body lotion, handuk kecil untuk wajah, sabun batang, 2 buah cangkir, dan 2 buah air mineral untuk berkumur. Kita kembali keluar yuk. Nah, di bagian luar ini terdapat 2 buah ranjang ukuran single yang dipisahkan dengan meja kecil di bagian tengah antara ranjangnya, teman-teman. Di sisi kiri terdapat cermin di bagian dinding di balik dinding toilet yang tadi, teman-teman ya. Lalu di sisi sebelah kanan ini terdapat set meja makan berbentuk bulat dengan 3 buah kursi ya, teman-teman. Oh iya, karena kami saat ke Bali ini dalam rangka anniversary pernikahan kami, termasuk ke hotel ini juga, kami memesan sebagai bentuk perayaan pernikahan kami juga. Lalu dari hotel ini kami mendapatkan cake mini, teman-teman, dengan tulisan yang tertera di cake-nya itu Happy Honeymoon. Padahal honeymoon kami udah lewat ya. Tapi gak apa-apa, kami berterima kasih juga ke pihak Hotel Melia Bali atas cake yang diberikan ke kami sebagai bentuk gift perayaan pernikahan kami ini. Di sini disediakan juga alat makan untuk makan cake-nya beserta kartu ucapan dari pihak hotelnya. Lalu di dinding dekat meja makan ini juga terdapat lukisan sebagai hiasan dindingnya, teman-teman ya. Nah, kita keluar, ini adalah area balkon, teman-teman. Di sini tersedia 2 buah kursi, 1 meja, dan 1 sofa bale-bale ya kalau saya nyebutnya. Serta 1 buah jemuran handuk yang bisa kalian pakai untuk menjemur handuk-handuk yang sudah terpakai atau yang basah gitu ya. Oh iya, ada yang terlewat nih. Di depan 2 buah ranjang single tadi itu terdapat cermin juga ya, teman-teman, beserta televisi, kemudian meja kerja lengkap dengan kursinya. Dengan di bagian atas mejanya terdapat 1 buah telepon, kertas, dan pensil untuk mencatat barangkali kalian butuh ya. Juga termasuk colokan stop kontak. Nah, di bagian bawah meja kerjanya ini terdapat minibar yang tertutup ya, teman-teman. Di sini di dalamnya tersedia kopi, teh, gula, creamer, lalu ada storage yang mungkin untuk tempat alat makan ya. Kemudian ada cangkir, sendok kecil, termos untuk air panas, dan kulkas mini. Di dalam kulkas mini ini juga terdapat minibar yang cukup variatif, teman-teman. Tapi ini berbayar, teman-teman. Jadi kalau kalian makan, nanti kalian akan dikenakan cas dari pihak hotelnya ya. Lalu di sebelah meja kerja tadi ini ada 1 buah lemari yang bagian pintunya ini cukup unik nih, yaitu dari kayu juga, tapi dia berlubang-lubang seperti teralis atau seperti pagar rumah gitu ya. Jadi itu kayak
tertutup tapi sebetulnya terbuka juga. Ini juga sama seperti tutup atau bagian pintu dari minibarnya tadi, teman-teman. Nah, begitu kalian buka pintu lemarinya, lampu yang ada di dalam lemari ini tuh langsung nyala ya. Ini berfungsi banget untuk penerangan di dalam lemarinya. Nah, di dalam lemarinya sendiri ini terdapat beberapa gantungan pakaian, kemudian laci-laci untuk storage kalian nyimpan barang-barang bawaan, dan di sebelah lemari ini juga terdapat meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan koper atau barang-barang bawaan lainnya yang kalian bawa. Karena tipe kamar ini adalah tipe kamar family suite, yaitu kamar yang bener-bener untuk family ya, untuk keluarga. Di sini terdapat 2 lantai, teman-teman. Jadi ada di lantai bawah dan ada lantai atas. Kita langsung aja yuk lihat ke bagian atas dari kamar ini ada apa aja sih. Akses masuk tangganya juga aman banget loh kalau buat yang bawa anak kecil seperti kami, karena menuju tangga ini diberi pagar nih. Jadi anak-anak kecil seperti anak kami ini aman banget biar dia nggak bolak-balik ke atas terus ya. Nah, untuk kamar ini itu hampir semua aksen dan ornamen di kamar ini terbuat dari kayu-kayu ya, teman-teman. Termasuk juga tangganya. Lalu di setiap anak tangga ini diberi list di bagian pinggirnya atau step nosing. Ini berfungsi banget nih sebagai anti slip untuk ningkatin kenyamanan ya ketika kita menaiki atau menuruni anak tangga. Dan ini dia area lantai atasnya, teman-teman. Di sini terdapat satu buah ranjang besar berukuran king size ya, dengan tirai-tirai yang menjuntai di sekeliling ranjang. Jadi kayak ala-ala ranjang sultan di keraton zaman dulu gitu gak sih, teman-teman? Kalau aku mikirnya sih iya. Lalu di sisi sebelah kiri dan kanannya ini juga terdapat meja kecil ya, yang bisa kalian pakai untuk meletakkan barang-barang kecil milik kalian. Lalu di sisi sebelah kiri ranjang ini terdapat satu buah telepon, kemudian ada stop kontak juga, dan ada tombol-tombol saklar untuk lampu serta tombol pengaturan AC nih, teman-teman. Lalu tepat di depan ranjang tidur terdapat lemari dan televisi nih. Nah, yang menarik dari kamar ini, televisi di lantai atas ini terdapat seolah-olah ada di dalam lemari, teman-teman. Jadi televisinya tuh agak menjorong ke dalam gitu. Kemudian di bagian bawah televisinya ini terdapat laci-laci yang bisa kalian fungsikan juga sebagai storage ya. Sedangkan di sisi kiri dan kanan dari televisi ini adalah lemari pakaian. Untuk lemari di sisi sebelah kiri tersedia di dalamnya itu ada berangkas mini, kemudian ada head dryer juga, dan ambal-ambalan untuk tempat baju ya. Sedangkan untuk lemari di sisi sebelah kanan ini tersedia beberapa gantungan pakaian, lalu setrikaan, meja setrika, dan 2 buah pasang sandal kamar. Dan untuk kamar mandinya ini ternyata ada di lantai atas, teman-teman. Ini kamar mandi utamanya nih, di balik pintu di dekat lemari. Dan di sini ini terdapat 2 buah cermin dinding yang cukup besar ya. Jadi kalian puas banget kalau bercermin atau berias di sini ya. Lalu di sini juga ada stop kontak, ada wastafel, 2 buah handuk sedang, 2 buah handuk kecil untuk wajah, 2 buah gelas dan air mineral untuk berkumur, lengkap dengan alat bukaan tutup botolnya juga. Lalu ada tisu, ada wastafel, ada sabun batang untuk cuci tangan, dan ada amenities berupa body lotion serta 2 buah set sikat gigi. Dan untuk klosetnya di sini juga tersedia kloset duduk lengkap dengan tisu rollnya juga ya, teman-teman. Lalu di bagian atasnya ini disediakan juga 4 buah handuk besar, sama yang paling disenangi oleh anak kami di sini yaitu adalah ada bathtub, teman-teman. Bathtubnya tuh
berukuran cukup besar ya teman-teman di sini. Lengkap dengan handle bathtubnya juga atau grab barnya. Selain itu di bathtub ini juga berfungsi sebagai teman-teman untuk mandi bershower ya teman-teman, karena di dinding dari atas bathtub ini juga tersedia shower ya. Dan untuk amenities yang lainnya seperti shower gel, sampo, conditioner ini tersedia di sisi bathtub nih teman-teman, dan masing-masing sebanyak 2 tub. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan kekurangan ya untuk membersihkan diri, membersihkan badan kalian di sini. Karena lantai atas ini sifatnya seperti mezanin ya kalau saya bilang. Jadi kalian bisa melihat juga ke area bawah nih. Dan untuk pencahayaan dari luar, kalian nggak perlu khawatir karena di bagian atas pintu balkon tadi itu terdapat jendela yang ternyata jendela ini berfungsi untuk jalan masuknya cahaya matahari ke lantai atas atau lantai mezaninnya teman-teman. Jadi dari bagian atas kalian juga bisa melihat cahaya dari luar kamar. Oke, kita kembali ke balkon. Nah, dari balkon kamar ini kalian bisa melihat bagian taman hotel yang tadi kami sempat berjalan-jalan ya. Oke, karena kita melihat area luar, jadi kami ingin balik lagi nih, mau berjalan-jalan di area sekitar taman yang lebih jauh lagi ya. Yuk kita jalan-jalan keluar kamar teman-teman. Di sisi gedung yang lainnya, di sini terdapat pemandangan kolam renang teman-teman. Tapi kolam ini adalah kolam renang di sisi gedung yang terdapat kamar tipe akses kolamnya. Jadi ini gedung kamarnya beda dengan gedung kamar kami ya teman-teman. Cantik ya teman-teman untuk area kolam yang aksesnya langsung dari kamar ini. Jadi pengen juga ya nginep di tipe kamar ini. Ya mungkin nextnya kami bisa nginep lagi di sini dengan tipe kamar yang aksesnya langsung ke kolam ya. Dan ini area kids clubnya teman-teman. Buat kalian yang bawa anak kecil seperti kami, pasti tempat ini adalah salah satu tempat yang kalian cari nih, ya kan? Kids Club di Hotel Melia Bali ini tuh bagus banget teman-teman, luas ya, cukup luas. Lokasinya ada di tepi dekat jalan pesepeda atau jalur jogging, jalur untuk orang-orang lari-lari atau main sepeda. Lalu di Kids Club ini juga terdapat area outdoor dan area indoor nih. Di area outdoor ini tersedia mini football, kemudian juga basket mini, tenda Indian mini, beberapa kursi meja, beanbag, miniatur perahu kecil, mainan masak-masakan, dan rak alas kaki juga ya tentunya. Jadi ketika kalian kesini itu wajib lepas alas kaki nih, terutama ketika kalian ingin masuk ke bagian indoornya. Dan di bagian indoor kids clubnya ini, di sini juga terdapat mainan rumah-rumahan yang lengkap dengan ayunannya ya teman-teman. Ada meja kursi kecil, terus trek-trekan untuk kereta-keretaan, mobil-mobilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi karena hari sudah semakin sore dan kami masih ingin melihat area serta fasilitas lainnya dari hotel ini, jadi kami tidak berlama-lama teman-teman di sini. Nah, ini dia area kolam renangnya nih teman-teman. Kolam renangnya juga cukup luas ya teman-teman untuk yang di area ini. Lalu di sisi lain juga ini terdapat kolam renang yang diberi pembatas, ini untuk anak-anak. Jadi kalau kalian mau aman mengawasi anak-anak berenang, mungkin bisa di kolam yang ada pembatasnya ini ya gitu. Tapi kalau mau bareng sama kalian juga nggak masalah karena kan diawasi. Untuk di bagian tepi area kolam ini juga banyak disediakan sunlonger ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau duduk-duduk atau berjemur sambil menikmati pemandangan kolam renang bisa banget nih. Karena sunlonger yang disediakan di sini juga sangat banyak.
Jadi kalian nggak perlu khawatir akan berebutan atau nggak kebagian ya dengan tamu-tamu hotel yang lainnya. Dan untuk di sekitar area kolam renang ini juga terdapat pusat layanan fasilitas hotel lainnya teman-teman, seperti sepeda untuk anak remaja dan dewasa, serta go-kart mini untuk anak. Jadi untuk kalian yang ingin bersepeda di sekitar hotel, silakan nih langsung aja konfirmasi ke bagian pusat layanan fasilitas hotelnya. Lalu dari kolam renang tadi, sekarang kita menuju akses jogging track teman-teman, atau akses pesepeda ya. Nah, di akses ini dan sepanjang jalan untuk pesepeda ini, banyak banget restoran hotel Melia yang terdapat di sekitarannya teman-teman. Suasananya tuh enak banget. Jadi sambil makan atau nongki-nongki cantik di sini, teman-teman bisa nih sambil menikmati pemandangan pantai ataupun lautnya ya. Selain itu, di sisi tepi jalan pesepeda ini juga banyak tersedia sofa bale-bale teman-teman, serta sunlonger yang disediakan oleh pihak hotelnya sebagai fasilitas hotel bagi tamu-tamu yang menginap yang ingin menikmati pantai dan pemandangan lautnya. Asik ya teman-teman suasananya di sini. Bahkan di sini juga ada area eksklusifnya teman-teman, yaitu The Level at Melia Bali. The Level at Melia Bali ini merupakan layanan naratama yang memberikan beberapa keuntungan teman-teman, seperti makanan dan minuman sambutan ketika kita datang, akses ke kolam renang khusus, dan layanan check-in maupun check-out-nya sendiri. Nah, untuk kamar yang termasuk dalam kategori The Level adalah seluruh tipe kamar yang bertipe villa, teman-teman, yang masing-masing memiliki fasilitas kolam renang pribadi. Seru ya, teman-teman. Semoga kami nextnya bisa juga ya untuk memesan tipe villa di hotel ini. Amin. Selain itu, di area pantai di hotel ini juga mengadakan sesi yoga loh. Jadi bagi kalian yang hobi beryoga dan ingin ikutan, silakan untuk konfirmasi ke pihak hotelnya ya. Selain itu juga ada layanan spanya nih teman-teman. Dan ini tempat spanya. Nah, keesokan harinya, begitu kami ingin sarapan ke salah satu restoran hotel, kami turun ke lantai dasar. Nah, ada yang menarik dan mencuri perhatian kami teman-teman, yaitu adanya tulisan welcome greeting di pasir-pasir yang ada di taman di bagian tengah gedung hotel ini teman-teman. Karena kami penasaran dan saya ingin cari welcome greeting mana sih yang atas nama keluarga kami gitu kan, akhirnya saya menyisiri satu-satu tulisan yang ada di pasir ini. Dan akhirnya ketemu, jauh-jauh ya saya cari-cari sampai ke ujung, ternyata yang ditujukan untuk kami ada di depan lift teman-teman, dan itu yang baca Pak Su. Dan dia cuma ketawa doang ngeliat saya cari-cari sampai ke ujung. Dan ini welcome greeting untuk kami teman-teman. Cantik ya. Jarang loh hotel buat welcome greeting untuk tamunya dengan cara seperti ini ya. Oke teman-teman, ini waktunya kami sarapan. Untuk pilihan menu sarapan di hotel ini juga cukup banyak ya. Tinggal kalian sesuaikan aja kalian ingin makan yang mana yang kalian suka. Nah, ini salah satu menu wajib juga yang harus ada buat kami ya, terutama buat anak kami, yaitu telur. Dan ini area bar telurnya. Dan ini adalah area noodle atau area permie-mian ya teman-teman. Lalu ini untuk minumannya, dan ini bar untuk pastry and bakery-nya. Kemudian ini ada bar aneka sereal, lalu bar buah-buahan. Ini ada yang buah belum dikupas dan ada juga yang sudah dipotong ya teman-teman. Lalu ada aneka salad juga, aneka daging dingin potong juga, aneka bubur manis, aneka mini cake. Lalu ada jamu-jamuan juga nih teman-teman.
Dan yang pasti ada makanan beratnya ya, dan itu makanan Asia yang sedang tersedia di sini ketika kami menginap. Tapi mohon maaf saya tidak shoot untuk menu-menunya teman-teman. Nah, ini menu sarapan yang kami pilih teman-teman. Nah, selepas sarapan saya ajak Pak Su dan anak kami untuk berjalan-jalan sebentar di area sekitar hotel dengan sepeda teman-teman. Dan ternyata menyenangkan juga ya sepedaan di tepi pantai gini. Cuma mohon maaf video yang saya ambil jadi agak goyang-goyang nih. Oke, setelah bersepeda sebentar, lalu saya mengajak Pak Su dan anak untuk main di kolam sebentar nih teman-teman. Kebetulan ada anak sepupu yang datang juga di sini untuk menjemput kami gitu ya. Jadi sebelum kami bersiap untuk check out, kami main air dulu nih sebentar di kolam. Nah, sekian review dari kami teman-teman dalam history staycation kami di Hotel Melia Bali Nusa Dua. Semoga kami bisa berkunjung kembali ke hotel ini ketika sudah buka nanti ya, dengan brand barunya. Amin. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube kami, share, dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih yang sudah menonton.